hari ini. Oke, saya ingin share screen ya. Oke, Oke, jadi sebelumnya maaf kalau suaranya seret karena lagi agak batuk. Jadi eh, untuk ujian besok itu infonya kalau dari Kak Eli, ujiannya yang keluar itu materi balok dan metode yang keluar itu Clapeyron sama slope deflection. Jadi untuk metode cross atau momen distribusi itu nggak masuk. Jadi saya di sini jelasin yang akan keluar aja. Jadi dua metode yang bakal keluar itu yang saya jelasin hari ini. Oke. Eh, jadi yang pertama itu ini saya bikin rangkuman kecil buat biar tahu step ngerjainnya harus gimana dan gimana. Jadi yang sebentar kayaknya biar enak saya kirimin filenya dulu ke grup Anstra. Oke, udah saya kirim ya. Jadi kalau saya mau sambil buka filenya sambil lihat-lihat ringkasannya bisa langsung dilihat. Oke, jadi yang pertama itu ada metode Clapeyron. Metode Clapeyron ini ada step pengerjaannya udah saya tulis di sini. Jadi pertama itu harus gambar garis elastis. Gambar garis elastis ini yang mempengaruhi perhitungan ke bawahnya karena eh, ini jadi patokan perhitungannya, alah lanjutannya semuanya berdasarkan gambar garis elastis. Terus untuk gambar garis elastis ini setiap orang bisa beda karena tergantung sama bagaimana caranya kita untuk eh, mengimajinasikan arah lanjutannya itu kemana. Terus yang kedua itu kita harus menentukan bilangan tidak diketahui. Bilangan tidak diketahui di sini itu jumlahnya berdasarkan reaksi peletakan yang yang nggak tentu karena kan di sini materi statistik tentu. Jadi kita harus cari ada berapa bilangan yang harus kita cari di sini. Terus yang ketiga ada persamaan penyelesaian. Itu ada persamaan putaran sudut sama persamaan kesetimbangan. Itu menggunakan rumus-rumus yang nanti akan saya jelasin juga. Terus yang keempat ada free body diagram sama yang kelima ada gambar momen lintang dan normal. Oke. Di sini ada rumus-rumus yang dipakai untuk persamaan putaran sudut. Jadi setiap jenis balok yang berbeda itu rumusnya juga berbeda. Jadi yang pertama itu ada beban terbagi rata. Kalau bebannya terbagi rata, dia itu nilai eh, nilai ini V atau theta sama aja. Theta A-nya itu plus minus 1/24 kali Q kali L pangkat 3 per EI. Nah, jadi Q-nya itu di sini bebannya Q-nya berapa itu bisa tertera di soal, L-nya berarti tinggal berarti panjang potongan baloknya itu berapa. Untuk EI itu biasanya di soal kayak gini. Tapi just in case nanti di soalnya tiba-tiba bukan EI doang, misalnya 2 EI atau dan angka-angka lainnya, berarti di sini pun juga keganti sesuai dengan ada di soal. Selanjutnya untuk nilai plus dan minus, ini sesuai dengan arah lanjutan yang terjadi karena beban terbagi ratanya. Karena yang sesuai sama gambar yang step pertama, gambar garis elastisnya. Terus yang kedua itu ada beban terpusat. Untuk beban terpusat, dia tergantung sama letak P-nya di mana, sama juga sama arah lanjutan juga. Jadi untuk rumusnya theta A dan theta B itu seperti ini dengan contoh gambar yang udah saya coba gambarin juga. P-nya itu berarti bebannya berapa? Kalau misalnya 2 ton ya tinggal ditulis aja 2. Terus A-nya ini jarak ya, jadi dalam meter atau apapun itu di soal. Habis itu L-nya berarti jarak A ke B ditambah B-nya, potongan yang kanannya. Ini sama kayak yang atas, nilai plus minus itu tergantung sama arah lanjutannya. Jadi dia nilainya positif apabila beban P menghasilkan arah lanjutan sesuai dengan garis elastis. Itu nanti akan saya jelasin juga. Terus yang C itu kalau misalnya tanpa beban. Jadi kan misalnya dia ada yang baloknya itu nggak ada bebannya. Jadi dia rumusnya juga beda lagi. Di sini ada theta AB itu misalnya plus minus MA dikali L per 3 EI plus minus MB kali L per 6 EI. Sama halnya dengan yang theta BA. Bedanya adalah
penggunaan 3 EI sama 6 EI itu bedanya adalah kalau misalnya yang kita cari itu theta AB kan berarti A duluan nih, balok A ke B. Berarti yang pakai nilai 3 EI itu adalah balok yang kita cari istilahnya. Jadi di sini kenapa makanya theta AB itu MA kali L per 3 EI-nya pakai 3, kenapa B-nya pakai 6, dan di sini theta BA itu otomatis udah beda lagi. Yang pakai 3 EI itu yang MB, karena yang istilahnya yang theta, yang huruf di depannya lah, pakainya yang 3, kayak gitu. Dan sama halnya untuk kalau misalnya di sini, beban terbagi rata sama beban terpusat, ini sebenarnya juga harus ditambahin sama kayak gini, sama plus minus MA kali L per bla bla gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ini kan beban terbagi rata itu terdiri atas balok tanpa beban ditambahin beban terbagi rata. Jadi di sini nanti akan ditambahin gitu. Itu untuk metode Clapeyron. Terus yang kedua ada metode slope diffraction. Untuk slope diffraction ini step pengerjaannya udah saya tulisin juga. Yang pertama kita harus mencari nilai K. Nilai K itu kita dapat nanti dari perbandingan nilai eh, menggunakan rumus ini 2EI per L. Jadi nanti tinggal dimasukin aja ke rumusnya, kita cari perbandingannya. Terus yang kedua, kita cari fixed end moment atau FEM. Itu ada dua rumus. Yang pertama untuk beban terpusat sama kedua untuk beban rata. Untuk beban terpusatnya itu rumusnya plus minus P kali A kali B kuadrat per L kuadrat. Untuk A-nya mana, B-nya mana, L-nya mana udah saya tulisin, udah saya gambar juga. Terus yang kedua ada beban merata. Untuk beban merata sama plus minus 1/12 kali Q kali L kuadrat. Q-nya tergantung soal, L-nya berarti tinggal jaraknya berapa. Selanjutnya di sini ada persamaan slope deflection. Ini saya kasih contoh aja pakai permisalan BA gitu ya. Kalau misalnya dia MBA, itu berarti rumusnya akan seperti ini. FEMBA ditambah nilai K, kan ini sama ya, sebenarnya 2EI per L itu nilai K ya di sini, dikali minus 2 theta B min theta A. Dan di sini kalau misalnya diganti gitu, misalnya jadi MAB, berarti di sini tinggal FEMAB tambah K-nya AB dikali min 2 theta B min 2 theta A min theta B. Terus di sini kalau misalnya dia baloknya cantilever, itu nggak usah dihitung pakai rumus yang panjang ini, tapi langsung aja bebannya dikali jaraknya. Jadi emang nggak usah dihitung ininya. Kenapa? Karena nggak ada nilai K juga. Sementara di sini harus dikali sama K, kayak gitu. Selanjutnya, step keempatnya kita harus cari join condition, habis itu checkpoint. Itu sebenarnya cuma kayak masuk-masukin angka dari eliminasi segala macam. Ketujuh, momen peralihan, nanti hasil yang kita dapetin itu hasil dalam bentuk theta. Jadi theta A, theta B, theta C, theta D. Itu kita masukin lagi ke ininya, ke persamaan slope diffraction-nya. Terus kita sama kayak step sebelumnya, kita cari free body diagram sama gambar MLN. Karena nanti pertanyaannya itu biasanya pertama cari momen peralihan, habis itu gambar reaksi, cari reaksi petakan sama MLN. Jadi emang stepnya selalu seperti itu. Oke. Untuk metode pertama yang mau saya jelasin di sini ada metode slope deflection. Jadi untuk slope deflection, saya ambil contoh soal dari kelas Buga sama Kak Eli. Pertama kita harus tahu bilangan yang tidak diketahuinya berapa. Cara tahunya gimana? Eh, tiap tiap sendi atau roll dan jepit ini kan menahan beban yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya A, ya titik A itu jepit, dia menahannya 3 momen vertikal sama vertikal sama horizontal. B, C, D ini sama-sama tiga-tiganya roll, jadi memegangnya 3. Sementara kalau misalnya balok statis tentu kan sebenarnya cuma boleh megang 3. Sementara di sini ada kalau total 6. Berarti kita harus bikin gimana caranya biar dia bisa jadi 3. Ya berarti tinggal 6 dikurang 3. Makanya bilangan tidak diketahuinya saya tulis di sini 3. Sama mengikuti step yang tadi udah saya tulis di atas. Pertama kita harus nyari nilai K. Nilai K itu ada kalau misalnya dia balok-balok selain cantilever. Makanya di sini cuma ada KAB, KBC, sama KCD. A ke B, B ke C, C ke D. Untuk DE nggak ada karena dia cantilever. Untuk rumusnya sama yang kayak tulis di atas, 2EI per L. Jadi karena di sini kebetulan soalnya EI semua, nggak ada yang di luar EI. Jadi tinggal dimasukin aja nilai L-nya. Untuk yang balok AB, kan berarti ini L-nya 4, berarti tinggal 2EI per 4.
Yang BC berarti 2EI per 6 karena L 6. Yang CD itu tinggal 2EI per 4 karena ininya 4. Nah, karena kita di sini membentuk sebuah perbandingan, jadi otomatis semua nilai EI-nya akan kecoret, istilahnya kecoret ya. Jadi di sini habis semua karena kita nanti akan ngebandingin mereka. Nah, di sini sebenarnya masih dalam bentuk pecahan tanpa kalau misalnya dia uh, di stop sampai sini. Kan ini berarti seperempat nih, seperenam, ini seperempat juga. Biar kita gampang ngitungnya ke belakang dan nggak usah jadinya pecahan, kita tinggal kaliin dia ke 12. Kenapa ini dikali 12? Ini nggak selalu dikali 12 ya, jadi tergantung sama angka-angka yang ada di bawah sini. Kalau misalnya di sini itu kan ada seperempat, seperenam, dan seperempat lagi ya. Jadi kalau misalnya mau dibikin jadi angka bulat, itu saya kali 12 di sini. Biar hasilnya nanti 3 banding 2 banding 3. Kayak gitu. Jadi ini adalah nilai K yang kita cari. Jadi nilai K di AB itu 3, nilai K di BC itu 2, nilai K di CD itu 3. Dan ini berlaku keterbalikan juga. Jadi KBA itu tetap 3 ya. KB, KBA itu sama, KBC, KCB itu sama, KCD, KDC itu sama. Terus kita langsung ke fix and moment. Fix and moment itu pakai rumus yang ada saya tulisin di atas tadi. Yang pertama itu ada fix and moment AB. Fix and moment AB, kita lihat di sini dia ada beban terpusat. Berarti kita pakai rumus yang P dikali A dikali B kuadrat per L kuadrat. Di sini tinggal masukin aja karena nilai P-nya itu 4, nilai A-nya 2. Di sini jaraknya 2 meter, yang B-nya juga 2 meter, dan L-nya itu 4, jadi di sini dapatnya plus 2 ton. FEMBA itu sama ya sebenarnya. Jadi hasilnya min 2 ton. Terus FEMBC itu plus per 12 kali Q kali L kuadrat. Q-nya itu 6, L-nya 6. Berarti tinggal hasil 18 ton. FEMCB rumusnya sama, beban terbagi rata. Min 1/12 kali Q kali L kuadrat sama dengan 1/12 kali 6 kali 6 kuadrat. Hasilnya min 18 ton. Selanjutnya FEMCD. FEMCD itu sama, dia terbagi rata juga, jadi rumusnya masih pakai yang 1/12 Q kali L pangkat 3. Q kali L pangkat 2, sorry. Di sini berarti tinggal CD itu berarti 1/12 kali 6 kali 4 kuadrat, hasilnya 4. Hasilnya 8 ton. Terus itu ada fix and moment DC, itu min 1/12 kali Q kali L kuadrat, hasilnya min 8 ton. Nah, di sini kita udah hitung semua fix and moment dari AB, BA, BC, CB, CD, DC. Tapi di sini nggak untuk DE itu nggak ada. Kenapa? Karena dia cantilever. Jadi emang kalau misalkan cantilever itu nggak ada fix and momentnya, tapi langsung loncat ke momen. Jadi itu fix and momentnya di skip aja karena dia bisa langsung dihitung ke persamaannya. Selanjutnya setelah kita dapat fix and moment sama dapat K, berarti kita udah bisa ngitung persamaan SD-nya. Sebentar, saya buka. Oke, sini. Oke, kita masuk ke persamaan slope deflection ya. Untuk persamaan slope deflection itu, oke, untuk persamaan slope deflection rumusnya udah ada juga di sini. Tinggal kita tambah-tambahin aja elemen-elemen yang udah kita punya. Jadi di sini tinggal kalau misalnya MAB itu fix and moment AB ditambah K di AB dikali min 2 theta A min theta B. Ini saya kasih contoh perhitungan yang masih detailnya sekali, dan untuk ke bawahnya saya langsung masukin angka-angkanya. Di sini berarti tinggal 2 ditambah 3 kali tadi fix and moment di AB-nya itu 2 ton. Terus K-nya kita ambil dari ini, KAB. KAB-nya 3. Berarti tinggal kali 3, terus min 2, theta A, min theta B. Ini kita masih dapetnya dalam bentuk rumus, jadi belum belum dalam bentuk bilangan yang bulat.
Jadi memang nanti harus dieliminasi. Terus untuk MBA di sini berarti FEMBA min 2 ton ditambah tadi KAB-nya 3 dikali min 2 theta B min theta A. Selanjutnya untuk MBC-nya di sini fix and moment BC-nya 18 ditambah tadi KBC-nya 2 kali min 2 theta B min theta C dan seterusnya sampai MDC. Nah, tapi di sini kalau misalnya tadi di fix and moment itu enggak DE itu enggak ada karena cantilever, di persamaan slope deflection ini MDE itu dimasukin karena dia ada nilai momennya. Tapi nilai momennya enggak pakai rumus yang tadi, tapi langsung dimasukin nilai P dikali L. Jadi tinggal P yang di sini, karena di sini ada beban ya. Jadi P-nya itu 2 ton dikali jaraknya 2 meter. Jadi tinggal dapat 4 ton. Kayak gitu. Terus selanjutnya kita ke joint condition. Di joint condition ini, kita harus tahu tadi yang kayak saya tulis di atas, bilangan tidak diketahuinya berapa. Jadi kenapa kita harus tahu bilangan tidak diketahuinya itu berapa? Karena kita harus di joint condition itu kita harus bikin persamaan yang jumlahnya itu sama kayak jumlah bilangan yang tidak kita ketahui. Jadi persamaannya itu emang jumlah karena kita di sini harus eliminasi dan nyari nilai teta-tetanya tadi. Oke, untuk yang pertama di sini ada sigma MB sama dengan 0, sigma MC sama dengan 0, sigma MD sama dengan 0. Nah, jadi kita harus cari mana bilangan yang mau kita cari. Kan di sini kan kayak tadi saya bilang, harusnya itu ada 3. Sementara reaksi batakan itu harusnya ada 3 peletakan. Di sini sementara di sini ada 6 kan. Di sini ada 3, 1, 1, 1. Kita harus tahu mana yang mau kita cari. Nah, di sini kalau misalnya mau mengganti yang jepit itu akan susah dan saya sendiri nggak tahu caranya gimana. Jadi kita ngilanginnya yang B, C, sama D. Makanya tadi kenapa persamaan di joint condition-nya itu sigma MB sama dengan 0, sigma MC sama dengan 0, sama sigma MD sama dengan 0. Nah, sigma MB di sini kan sebenarnya terdiri dari MBA dan MBC kan. Jadi makanya nanti nilai MBA-nya kalau ditambahin sama nilai MBC hasilnya akan 0. Begitu juga dengan yang sigma MC. Di sini kalau MC berarti adanya CB sama CD. Berarti dia nanti kalau dijumlahin hasilnya juga sama dengan 0. Dan MD pun juga kayak gitu. Berarti MDC tambah MDE sama dengan 0. Makanya kenapa tadi di persamaan slope diffraction itu nilai MDE-nya ada nilainya karena kita butuh nilai itu buat joint condition. Oke, untuk yang pertama di sini ada sigma MB sama dengan 0. Sigma MB sama dengan 0, kayak yang tadi udah saya jelasin, berarti tinggal MBA tambah MBC sama dengan 0. Nilai MBA dan MBC-nya tinggal ambil aja dari persamaan slope deflection yang di atas ini yang udah kita hitung satu-satu tadi. Tinggal masukin aja MBA-nya min 2, ini langsung dimasukin ya, makanya jadi min 6 theta A. MBA dari di sini min 2, min 6 theta B, min 3 theta A, iya, plus 18 min 4 theta B, min 2 theta C. Nah, di sini kalau misalnya ketemu yang sendinya jepit, ini kan di A itu jepit ya. Nilai tetanya itu 0, maka nanti di persamaannya itu kita masukin nilainya 0. Habis itu di sini dapat persamaan pertama. Dan kayak gitu terus sampai kita menemukan 3 persamaan. Selanjutnya kalau kita udah dapat 3 persamaan ini, kita langsung masuk ke step eliminasi substitusi. Berarti ini tinggal kita eliminasiin sampai nanti dapat nilai theta A, B, C-nya. Jadi di sini persamaan-persamaannya saya tulis di sini, saya tulis ulang. Terus di sini tinggal substitusi eliminasi kayak matematika biasa. Terus nanti dapat nilai theta B, theta C, dan theta D-nya. Seperti yang kita butuhkan. Karena tadi kita butuh 3 bilangan kan. Selanjutnya kalau misalnya udah dapat theta B, C, D-nya, kita masukin nilai theta ini ke persamaan slope deflection yang tadi kita cari. Jadi kan slope deflection-nya masih dalam bentuk rumus. Kita harus masukin nilai theta-tetanya biar kita bisa hitung dia di free body diagram. Oke,
Oke, selanjutnya di sini berarti tinggal kita ngitung namanya momen peralihan. Untuk momen peralihannya di sini tinggal dimasukin aja sesuai rumus yang ada di persamaan slope deflection-nya. Tinggal masukin nilainya kayak sama kayak yang tadi. Di sini nilai theta A-nya sama dengan 0 karena dia jepit. Jadi apapun yang jepit, kalau bisa jepit di E, ya berarti theta E-nya 0 kayak gitu. Tinggal diputar-putar aja. Di sini kita masukin nilai-nilai theta yang udah kita dapat dari substitusi dan eliminasi. Terus nanti kita dapat hasilnya. Gimana caranya kita ngetes hitungan kita ada yang keliru atau enggak, ada yang salah atau enggak, itu bisa kita cek dari sini juga. Kalau misalnya, karena tadi di persamaannya itu sigma MB, sigma MC, sigma MD sama dengan 0, kita berarti otomatis nilai nilai yang di sigma ini harus ya sama dengan 0 hasilnya. Kalau misalnya nilai eliminasi dari substitusi kita benar kayak gitu. Di sini nilai MBA-nya sama dengan dapatnya minus 13,26 ton. Nilai MBC-nya pun dapatnya plus 13,26 ton. Jadi nilai di sini harus sama dengan 0. Jadi ini kan kalau ditambahin hasilnya 0. Jadi berarti bener dong ini apa namanya rumus yang tadi kita tulis di atas. Yang ini, yang joint condition. Persamaannya berarti benar. Oke. Terus di sini juga MCB dimasukin nilainya berdasarkan persamaan yang udah kita cari tadi. Dapatnya minus 16,22 ton, di MCD-nya dapatnya 16,22 ton. Di sini sama harus hasilnya 0, karena tadi persamaan kita sigma MC sama dengan 0. Begitu. Untuk nilai yang terakhir, berarti kita harus cari MDC sama MDE. Di sini MDC-nya dapatnya minus 4 ton, MDE-nya nggak usah dimasukin rumus apa-apa gitu kan, karena emang nggak ada rumusnya. Jadi tinggal lihat dari sini aja hasilnya 4 ton, udah hasil bulat. Maka di sini sigma MDE sama dengan 0. Setelah kita dapat nilai momen-momen peralihan ini, kita langsung ke free body diagram. Free body diagram ini emang agak-agak ribet-ribet. Nggak agak sih, ribet banget sejujurnya. Tapi ya udah, oke, kita masuk ke sini. Oh ya, disclaimer sedikit. Saya di sini nggak bikin gambar diagram momen karena saya sendiri pun masih banyak agak bingung sama superposisi. Jadi untuk itu saya skip dulu. Gitu. Oke, kita masuk ke diagram. Free body diagram ini saya cuma ngejelasin yang di metode ini karena caranya kan sebenarnya sama aja. Jadi mau di metode manapun cara kan sama. Jadi baik di Clapeyron maupun di slope deflection caranya ya kayak gitu aja gitu ngitungnya gitu. Oke, jadi di free body diagram baloknya itu kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Kan tadi ada baloknya itu ada balok AB, balok BC, balok CD, balok DE. Itu kita bagi-bagi dia ke setiap bagian itu, tapi bagian peletakannya, bagian sendi dan rollnya kita pisahin juga. Makanya di sini yang pertama itu ada balok yang paling kiri, balok yang bagian jepit doang. Nah, di sini kan tadi ada momennya ya, momen AB, momen BA juga. Kita masukin nilainya. Ini berdasarkan nilai-nilai yang di sini ya. Jadi acuan kita semuanya dari jawaban momen peralihan. Jadi di sini emang stepnya nyambung semua. Oke, yang pertama itu MAB nilainya 3,63, tapi minus. Minus ini kan kalau misalnya di kelas Bu Eli itu perjanjiannya kalau eh, berlawanan arah jarum jam itu positif. Makanya di sini kenapa minus saya gambar arahnya ke atas. Karena dia clockwise kan kalau digambar ke atas. Sementara ini nilainya minus, berarti sesuai. Perjanjiannya kayak gitu di kelas. Mungkin kalau misalnya yang kelas Bu Ade bisa menyesuaikan perjanjiannya sama dosennya kayak gimana. Terus di sini 3,63 dan di sini kita untuk mencari nilai RPA, RVB, RVC, RVD ini memang beruntut ke kanan itu nyambung semua. Jadi ini nggak bisa satu balok selesai, satu balok selesai, tapi kita harus kayak nyambung gitu lah istilahnya.
Jadi untuk dapat nilai di sini, kita pindah dulu ke balok AB, kita abaikan dulu yang jepit tadi. Di sini tadi ada 3,63 ton yang nilainya minus. Selanjutnya di sini ada MBA. MBA itu nilainya sama minus juga 13,26. Tapi kan ini ke bawah ya, tetap sesuai sama biasanya free body diagram itu kan biasanya ke bawah. eh itu karena negatif dia karena dia clockwise jadi karena dia negatif jadi kita gambar clockwise gitu. Di sini ada beban terpusatnya 4 ton. Jadi setiap kali menghitung balok itu dia ada step-stepnya sendiri. Jadi ada yang pertama itu ngitungnya yang dipengaruhi sama bebannya, yang kedua itu yang dipengaruhi sama momen yang kiri, yang kedua itu dipengaruhi sama momen yang kanan. Oke, yang pertama itu dia di sini arahnya, ini yang kiri-kiri yang panah-panah ini menentukan arah ya. Dan untuk nilainya itu baik yang kanan maupun yang kiri itu sama, bedanya biasanya cuma arahnya aja. Jadi yang pertama itu karena di sini bebannya terpusat, beban terpusat itu untuk free body diagram perhitungannya dia bebannya dibagi sama ininya jarak dari sini ke sininya, jarak kan 2. Berarti jadinya 4 dibagi 2, sama dengan 2 ton. Kenapa ini arahnya bisa ke atas? Karena dia sininya ke bawah. Kalau sininya ke bawah berarti dia ke atas, begitu. Jadi dapetnya 2 ton. Sama untuk kiri dan kanan, sama-sama dua-duanya ke atas. Terus, selanjutnya kita menghitung yang dipengaruhi oleh momen yang sebelah kiri. Untuk momen yang sebelah kiri, itu kan 3,63. Berarti tinggal 3,63 dibagi L-nya. L-nya itu berapa? L-nya kan 4 tadi kan, yang di soalnya AB itu 4. Berarti di sini tinggal 3,63 dibagi 4, hasilnya 0,908 ton. Di sini arahnya ke bawah, karena dia sininya ke atas, jadi lawannya gitu. Terus habis itu yang untuk yang kanan itu arahnya ke atas. Jadi memang kalau misalnya yang dipengaruhi sama beban, itu dua-duanya arahnya sama. Tapi kalau misalnya yang dipengaruhi sama momen, itu arahnya beda. Jadi satu ke atas, satu ke bawah. Atau satu ke bawah, satu ke atas. Kayak gitu memang. Jadi emang ke bolak-bolak. Terus yang paling bawah itu dia yang dipengaruhi sama momen yang kanan. Momen yang kanan itu MBA. MBA-nya kan 13,26. Dibagi L, L-nya itu 4, hasilnya 3,315 ton. Arahnya ke bawah. Itu. Karena di sininya, yang di sininya kan ke bawah gitu ya. Jadi sininya ke atas. Terus nilai-nilai yang udah kita peroleh tadi, itu kita jumlahin semuanya. Nah, peran dari panah-panah itu tuh penting untuk perhitungan ini. Karena perhitungan ini bergantung sama nilai panahnya. Sama kayak misalnya di Anstruk 1, 2, sama Macban, kalau arahnya ke atas tuh positif, ke bawah negatif. Berarti di sini tinggal 2 dikurang 0,908 dikurang 3,315 gitu. Nanti hasilnya, ini untuk yang kiri ya. Untuk yang kiri hasilnya dapatnya 2,223 ton. Arahnya ke bawah. Gimana caranya tahu arahnya ke bawah, arahnya ke atas? Kalau misalnya tadi kan ini sebenarnya perhitungannya adalah 2 dikurang 0,908 dikurang 3,315, hasilnya akan negatif. Kalau misalnya hasilnya negatif, berarti dia arahnya ke bawah. Makanya di sini arahnya 2,223 ton. Nah, selanjutnya kita hitung juga yang kanan. Berarti kalau yang kanan ini arahnya ke atas semua, berarti tinggal ditambahin aja. 2 ton ditambah 0,908 ditambah 3,315. Hasilnya positif otomatis kan karena semuanya ke atas, jadi hasilnya dijumlah aja, dapatnya 6,223 ton. Nah, selanjutnya, apa korelasinya, Jo? Korelasinya perhitungan yang kita dapetin di sini untuk ke bagian yang kiri tadi, karena kan tadi yang kiri kita ini dulu ya, kita skip dulu karena dia nyambung sama yang kanan gitu kan. Makanya di sini kalau dia arahnya ke bawah, di sini berarti dia arahnya di sini ke atas. Berarti di sini tinggal RVA-nya itu dapatnya 2,223 ton arahnya ke bawah. Jadi di sini jawaban yang kita dapatin di sini perhitungan-perhitungan yang bagi-bagi tadi yang ribet itu bergunanya untuk yang di sini kayak gitu. Jadi di sini gue dapetin reaksi peletakan di A, B, C, dan D-nya. Selanjutnya kita di kanan dapat 6,223. Ini diapain? Ya tinggal ditaruh aja di peletakan B-nya. Di peletakan B-nya ini harusnya row kurang garis bawah berarti.
Di sini roll tinggal kita gambarin aja arahnya ke bawah berarti kan 6,32 eh 223 sorry 223 ton arahnya ke bawah. Selanjutnya ini berarti belum komplit. Kita belum bisa langsung menyimpulkan kalau dia RVB-nya langsung 6,223 nggak bisa kayak yang kiri tadi. Kenapa? Karena dia juga dipengaruhi sama balok BC. Jadi kita harus hitung juga balok BC itu free body diagramnya gimana. Sama kayak yang tadi, ini untuk yang BC, kan dia benar terbagi rata, bedanya paling cuma di rumus yang ini. Jangan lupa juga masukin nilai-nilai ininya ya, masukin nilai-nilai momennya, momen BC, momen CB, ke dalam gambar free body diagram ini untuk membantu kita ngitung. Di sini berarti tinggal eh, Q dikali L per 2. Kenapa pakai rumus ini? Karena dia bebannya terbagi rata. Jadi pakai rumusnya ini. Di sini tinggal Q-nya itu 6, L-nya 6, dibagi 2 hasil 18 ton, dua-duanya arahnya ke atas. Selanjutnya, di sini mau yang baris kedua ini yang dipengaruhi oleh momen BC. Momen BC itu 13,26, dapatnya dari sini ya. Itu tinggal dibagi aja sama L-nya. L-nya berapa? L-nya 6, berarti dapatnya 2,21 ton. Arahnya yang kiri ke atas, yang kanan ke bawah, menyesuaikan sama arah momennya. Terus selanjutnya yang terakhir. Terakhir itu yang ini berarti yang dipengaruhi oleh momen CB-nya. Momen CB-nya itu 16,22 ton. Dibagi sama L dapatnya 2,704 ton. Di sini arahnya ke bawah, di sini arahnya ke atas. Sama kayak yang tadi, kita jumlahin semuanya, berarti di sini untuk yang kiri itu 18 ditambah 2,21 karena arahnya sama-sama ke atas, terus dikurangin 2,704 karena arahnya ke bawah. Hasilnya akan positif 17,506. Kalau hasil positif berarti arahnya ke atas. Terus yang ini juga sama, berarti tinggal 18 dikurang 2,21 ditambah 2,704, dapatnya 18,494 arahnya ke atas. Perhitungan yang kita dapatkan di sini, kita kita geser lagi ke gambar peletakan B tadi. Di peletakan B-nya, kita tadi udah dapat 6,22 dari perhitungan balok AB. Tapi sekarang harus kita masukin juga perhitungan balok BC-nya. Balok BC tadi dapat 17,506. Berarti ini arahnya ke atas, di sini arahnya ke bawah. Berarti di sini arahnya ke bawah 17,506. Karena di sini 6,22 sama 17,506 arahnya sama-sama ke bawah. Berarti dia tinggal jumlahin aja kan. Jumlahnya 23,729. Tapi arahnya ke atas untuk RPB-nya karena dia harus saling berlawanan. Jadi kita udah dapat nilai RPA dan RVB-nya gitu. Selanjutnya setelah itu yang 18,494 ini juga dimasukin ke yang C-nya. Berarti tinggal ini ke arah ke atas, di sini arahnya ke bawah 18,494. Terus habis itu kita harus cari yang kanannya. Kita geser lagi ke balok CD. Untuk di balok CD itu di sini sesuai sama peletakan yang atas, ini 16,22, yang MCD-nya, MDC-nya 4 ton. Berarti di sini tinggal, karena di sini lagi-lagi beban terbagi rata, pakai rumusnya Q kali L per 2. Q-nya 6, L-nya berapa tadi? CD. CD 4. 4. Berarti 6 kali 4 per 2, 12 ton. Di sini yang arahnya dua-dua ke atas. Terus habis itu di sini yang selanjutnya yang dipengaruhi oleh momen CD. Momen CD tadi 16,22 dibagi L-nya 4,056, yang kiri ke atas, yang kanan ke bawah. Terus habis itu yang terakhir dipengaruhi oleh momen DC. Momen DC-nya itu 4. Berarti tinggal 4 dibagi L-nya. L-nya 4. Berarti dapetnya 1. Yang kiri arahnya ke bawah, yang kanan arahnya ke atas. Oke. Selanjutnya, sama kayak yang step-step sebelumnya, tinggal di jumlahin aja. Berarti ini yang kiri itu 12 ditambah 4,056 dikurang 1. Hasilnya 15,056 arahnya ke atas. Terus yang ini yang kanan berarti 12 dikurang 4,056 ditambah 1 hasilnya 8,944 arahnya ke atas. Nilai 15,056 ini kita masukin ke yang sini, berarti nanti dapat
hasil RVC-nya 33,55 ton hasil ke atas. Habis itu di sini yang kanan tinggal 12 dikurang 4,056 tambah 1. Ini kita masukin ke yang peletakan D-nya. Peletakan D-nya ini masih kurang satu elemen, yaitu dari yang dipengaruhi oleh DE, sorry. Berarti dari DE, ini kita momen DE-nya kan 4 ton. Karena di sini dia special treatment ya sebenarnya, karena cantilever, jadi dia langsung pakai nilai P-nya. Nilai P-nya 2. Berarti di sini langsung 2, dapatlah berarti di sini tinggal 8,944 ditambah 2 hasilnya 10,944, nanti berarti RVD-nya arahnya ke atas. Berarti kita udah dapetin semua hal yang kita butuhkan untuk reaksi peletakan. Kita udah dapet MA, dapet RVA, dapet RVB, dapet RVC, dapet RVD. Gimana cara kita tahu perhitungan kita bener nggak sih free body diagramnya? Itu adalah nilai RVA, RVB, RVC, dan RVD-nya. Totalnya itu harus sama dengan beban asli yang ada di soalnya. Kalau ini kan berarti minus 2,223 tambah 23,729 ditambah 33,55 ditambah 10,944. Hasilnya itu kalau nggak salah 66. Kita cek lagi ke soalnya. Oke. Di soalnya itu ada beban P1, P2, sama beban terbagi rata. P1-nya 4, P2-nya 2, berarti 4 tambah 2 itu 6. Terus di sini beban terbagi ratanya itu Q-nya 6, L-nya 10 kan berarti 6 tambah 4. Nah, kalau misalnya beban terbagi rata, rata kan tinggal dikali aja ya. Q dikali L berarti 60. 60 tambah 6 berarti 66. Berarti perhitungan free body diagram dan soal ini udah bener kayak gitu. Itu untuk cara memastikannya. Selanjutnya, setelah kita udah free body diagram, berarti kita udah selesai dua step. Step momen peralihan sama step untuk ininya, untuk apa tuh namanya? Sama reaksi peletakan. Selanjutnya kita bikin diagram momen lintang normal. Kayak yang tadi udah saya bilang juga, untuk diagram momen saya kurang ngerti yang superposisi. Jadi saya belum ngerti juga itu, tapi saya akan jelasinnya yang diagram lintang. Diagram lintang itu nilainya diambil dari free body diagram. Jadi emang di sini emang semuanya sambung menyambung gitu. Jadi kalau misalnya salah satu bubar. Nah, di sini tinggal dimasukin aja nilainya, nilai-nilai yang ini kayak unstruk 1 sama unstruk 2 tinggal dimasukin tergantung sama arah lintangnya. Kayak gitu. Dan udah berarti untuk metode yang slope deflection. Untuk sebelum lanjut ke yang kelaparan, untuk slope deflection ada yang mau nanya dulu. Sis mau tanya dong, Kenapa? kalau yang kasusnya misalnya kayak yang tugas kemarin tuh, yang di DE-nya itu dia beban merata, di cantilevernya beban merata. Itu kita bisa langsung nyari momennya pakai rumus yang mana ya? Momen MDE-nya berarti. Mm-mm. Kalau MDE-nya berarti tinggal beban terbagi rata kan Q kali L kan. Tinggal Q kali L aja harus. Tinggal dikali. Jadi kalau misalnya cantilever, jangan dimasukin ke rumus yang panjang ini tadi. Yang ini. Karena dia cantilever. Perlakuan khusus. Tuh. Ada lagi. Mau nanya ini buat arah jarum jam ini positif negatifnya tergantung. Berarti ke kanan itu positif, ke kiri negatif berarti ya. Kalau arah jarum jam bukan Misalnya kanan. kita begini ya. BA, BA itu berarti BKA itu artinya negatif berarti kan? B ke A ini kah? Iya. Ini maksudnya bahas jarum jam yang mana dulu nih? Yang ini, free body. Yang plus minus beban merata sama fix and moment. Ah, oke. Saya annotate dulu. BA kan kayak gini kan berarti. Tadi
kalau sama Bu Eli kan perjanjiannya itu eh berlawanan arah jarum jam itu positif. Sementara ini kan searah jarum jam kan ya kalau kayak gini. Maka di sininya negatif kayak gitu. Tuh. Berarti asumsinya gitu ya. Seandainya ada momen di A nih, gua noted nih. Momen di A artinya arah arahnya itu seperti itu berarti ya. Ke bawah nomor ini. Untuk perhitungan yang momen-momen biasanya kalau lagi di kelas sih selalu arahnya ke bawah. Jadi dia kalau misalnya ini satu ke sini kan dua-duanya searah jarum jam berarti. Dua-duanya positif, berarti kan nggak bisa. Harus ada satu positif satu negatif. Berarti kalau MCB itu artinya arahnya ke sini. Iya, Kemudian dari MWC-nya berlawanan kayak gini. iya betul. Oke, oke. Berarti ini awalnya kita nentuin arahnya itu asumsi berarti ya. Kita mau Iya, asumsikan BC-nya itu kayak gimana, di C-nya kayak gimana, asumsi itu ya. mm-mm. Oke, sama bilangan tidak diketahui ini apa nih? Bilangan tidak diketahui. Itu ini, saya izin clear all dulu ya Bang. Jadi di sini kan kalau jepit itu kan reaksi peletakannya tiga kan. Dia ada vertikal, horizontal, sama momen. Ini BCD semuanya roll, berarti ini satu, satu, satu. Kita itu kalau misalnya statis tak tentu, kita harus gimana caranya biar dia cuma tiga. Sementara ini kan kalau di totalnya ada enam kan. Enam dikurang berapa yang hasilnya tiga. Tiga kan berarti bilang nanti diketahui tiga gitu. Itu dapetnya dari situ. Oh, berarti ada berapa sendinya, sininya istilahnya ada empat, taruh ada empat di sini. Artinya hasilnya harus sama dengan empat di sini ya. Iya, itu dipakai buat join conditionnya. Oke, Namanya. sama bentar. Apa lagi? Yang mana? Eliminasi substitusi itu kita pakai ini ya berarti ya, pakai yang cara matematika dikalikan berapa buat eliminasi Iya, momen yang mau kita cari ya. betul. Tinggal dikaliin aja. Biar mau ngilangin yang mana gitu. Udah paling Oke. itu aja. Ya. Oke. Untuk yang lain ada lagi? Gue mau nanya dong. Kenapa? Coba lihat soalnya dah. Nih. Nah, di situ buat nyari MDE-nya itu ada pakai plus minusnya enggak? Enggak. MDE-nya kan gini. Oh, enggak kayak kalau FM itu kan pakai plus minus gitu kan, kayak kalau CD itu positif, kalau DC itu negatif gitu kan. Kalau DE berarti enggak pakai plus minusnya. Kalau cantilever nggak ada fix and momennya, Kak. Langsung dimasukin ke momen. Makanya di sini fix and momennya nggak ada fix and moment DE. Tapi dia langsung ke Nah, momen DE. Karena dia emang nggak ada FEM-nya. kalau misalnya posisinya ada di kiri cantilevernya EA berarti nyari MAE-nya itu positif. MAE. Maksudnya D, ini nih. Tunggu. Nih, kalau cantilever itu ada di sini. Nah, di berarti sini oh berarti berarti A nyari gitu. MBE-nya itu positif, tetap tetap positif gitu. Iya. Oke. Oke. Ada lagi? Sis, gue mau nanya dong, Apa? yang bagian free body, yang arah-arahnya itu, yang ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ini. Nah iya, itu kan ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah itu bisa dijelasin lagi nggak? Yang
Yang atas bawah yang ininya atau yang ininya? Yang atas atau yang bawah? Yang ini atau yang ini? Yang bawahnya, yang ada 3 tuh, kan arah-arahnya. Oke, oke dijelasin ulang ya. Oke, jadi ini kan sebenarnya terpakunya itu sama ininya ya, sama hasil dari momen yang kita cari pas momen peralihan. Di momen peralihan itu kan kita dapat yang ada yang negatif, ada yang positif. Itu ada pengaruhnya di free body diagram. Ini gue kecilin sedikit ya. Jadi di sini kalau misalnya dia arahnya ini, gue ambil balok BC ya, jadi contoh. Balok AB, sorry. Balok AB itu kan berarti minus 3,63. Minus itu kalau misalnya perjanjian sama Bu Eli, berarti dia searah jarum jam, berarti dia ke atas. Dan untuk MBA-nya itu minus 13,26, arahnya ke bawah karena dia clockwise. Nah, di sini untuk yang pertama ini, semua baris pertama ini yang bawah pun juga kayak gitu, itu dia arahnya tergantung sama bebannya. Beban yang di sini nih, P-nya, habis itu di sini Q, yang di bawah juga pakai P gitu. Nah, di sini kalau misalnya dia bebannya ke bawah, di free body diagramnya itu di sini arahnya ke atas. Dan di sini sama, kanan kiri itu sama. Kalau untuk yang pertama ya. Di sini kan kalau Q itu sebenarnya arahnya ke bawah kan. Makanya di sini kenapa arahnya ke atas dua-duanya. Berarti kalau misalnya P-nya ke atas, ya tinggal di vice versa aja, dibalik gitu. Ini ke bawah. Terus yang ini 3,63/4, itu kayaknya lebih ke hafalan ya. Jadi kalau misalnya ininya, yang kiri arahnya ke atas, itu yang sininya ke bawah ininya. Di sini kan arahnya ke bawah nih, makanya di sini ke atas. Gitu. Dan ini hasilnya itu yang baris kedua, itu yang dipengaruhi oleh momen yang sebelah kiri. Momen sebelah kiri itu maksudnya momen AB. Kan ada momen AB dan momen BA. Yang kiri kan AB kan berarti. Yang AB itu kan 3,63 dibagi sama L-nya. L-nya itu panjang balok AB. Panjang balok AB-nya 4. Berarti di sini 0,908 arahnya yang kiri ke bawah, yang kanan ke atas. Itu selalu berkebalikan. Mau ini dua-duanya ke bawah, mau dua-duanya ke atas, itu pasti dua-duanya kebalikan. Terus habis itu di sini sama arahnya ke bawah karena ininya ke atas. Itu lebih kayaknya kehafalan ya. Ini yang dipengaruhi oleh momen yang kanan. Dipengaruhi oleh momen yang 13,26. Berarti 13,26 dibagi panjang balok AB-nya 4. Jadi hasilnya 3,315. Arahnya ke atas. Arah-arahnya di sini itu adalah hasil penjumlahan dari arah-arah yang di kiri. Yang di kiri itu kan ada yang sini kalau atas itu positif kan ya. Kalau misalnya dari unstruk 1, unstruk 2, naik ban. Kalau misalnya ke atas itu positif, berarti kan di sini positif 2 dikurang 0,908 dikurang 3,315. Berarti hasilnya di sini minus 2,223. Karena hasilnya minus jadi arahnya ke bawah. Untuk yang kanan karena sini ke atas semua berarti tinggal dijumlah semua dapetnya 6,223. Sama halnya kayak yang di sini. Kayak tadi ini ke bawah berarti tinggal ini aja 16,22/6. Jadi hasilnya dibagi 6 karena L-nya 6. Jadi kita hasilnya nanti 2,704. Hasilnya sama, tinggal dijumlah-jumlah aja. Ini ke bawah pun kayak gitu. Tuh, sama. Itu udah. Oke, makasih sis. Oke. Gua mau nanya lah, Kenapa? itu yang pas dia bilang pribadi kan itu ada beban terpusat tuh. Nah itu kan di beban terpusat itu kan ada A sama B ya. Nah itu 4/2-nya itu tuh ke momen apa, ke A atau ke B maksudnya? Itu. Tapi kan Itu, 4/2 tuh. oke. Rumus ini cuma bisa dipakai kalau misalnya letak dia di kiri. Letak dia di pas di tengah. Ini kan 4 ya. A ke B itu 4. Ini kan di sini 2, di sini 2. Itu 4/2 ini bisa dipakainya kalau misalnya dia kanan dan kirinya rata sama-sama lebarnya sama gitu. Terus kalau lebarnya beda gimana? Kalau lebarnya beda,
hitung kayak ngitung reaksi peletakan unstruk 1. Di sini berarti sigma momen ini misalnya di sini, terus di sininya misalnya 3, di sini 1, sini 1, sini 3, berarti tinggal kayak hitung unstruk biasa. Kalau misalnya momen di sini itu berapa, berarti kan tinggal P dikali 1 dibagi berapa gitu kan. Itu pakai cara unstruk 1 aja. Oh, oke. Masih sih. Ya. Ada lagi sebelum lanjut ke metode selanjutnya. Udah ya. Oke. Saya izin lanjut ke metode yang selanjutnya. Ini metode Clapeyron. Metode Clapeyron ini sebenarnya lebih pendek daripada metode yang tadi, daripada slope diffraction, tapi dia butuh perhatian lebih karena ini uh, cara tiap orang bisa beda karena tergantung sama garis elastis. Kayak yang tadi saya tulisin di paling atas, ini soalnya, di soalnya of course nggak ada garis elastisnya. Garis elastis itu yang mana yang putus-putus. Berarti ini harus gambar sendiri. Dan asumsi setiap orang bisa berbeda-beda. Jadi, apa itu garis elastis? Garis elastis itu adalah garis yang terbentuk karena adanya beban di atas baloknya. Jadi kalau misalnya ini baloknya kan arahnya ke bawah ya. Kalau misalnya kalau misalnya ada beban, kalau misalnya kayak penggaris 30 cm lah, dipegang di kanan kiri, tengahnya dikasih beban, otomatis dia lendutannya ke bawah. Tapi bisa aja orang ada yang asumsinya ke atas kayak gitu, itu setiap orang tuh asumsinya bisa beda. Tapi walaupun asumsi setiap orang itu bisa beda, hitungan hasil akhirnya akan selalu sama. Jadi ini misalnya, ini kalau saya bikinnya garis elastisnya seperti ini. Tapi bisa juga misalnya garis elastisnya di sini A, terus B, sini C, sini D. Itu bisa aja semuanya ke bawah. Jadi gini, gini, gini. Itu bisa. Bisa juga ke atas semua. Itu tergantung asumsi setiap orang. Bisa juga misalnya, ini kan saya ke bawah dulu. Saya ada yang ke atas dulu gitu misalnya. Terus jadinya gini, gitu itu bisa. Itu tergantung setiap orang mau mengerjakan gimana. Jadi sekarang kita pakai yang garis elastis yang saya bikin ya. Berarti semua jawaban yang saya tulis di sini terpakunya sama eh, garis elastis yang ini. Sama kayak yang tadi, kita harus cari dulu bilangan tidak diketahuinya berapa. Di sini itu 1, di sini 1, di sini 2, di sini 1. Totalnya 5. 5 dikurang berapa yang hasilnya 3, jadi 2. Tuh. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bilangan diketahuinya ada berapa, kita harus tahu persamaan perputaran sudutnya itu gimana, arahnya gimana, yang mana yang negatif, mana yang positif, dan ada berapa. Yang pertama untuk ada berapa. Ada berapanya itu tergantung sama bilangan tidak diketahuinya. Makanya kenapa tadi bilangan tidak diketahui itu sebenarnya penting. Karena dia digunakan untuk tahu persamaannya berapa. Kalau bilangan tidak diketahuinya ada 2, berarti persamaannya ada 2. Kalau misalnya bilangan tidak diketahuinya ada 3, persamaannya ada 3, dan seterusnya. Gitu. Nah, gimana caranya kita tahu persamaan putaran sudut itu kayak apa? Untuk soal seperti ini, persamaan putaran sudutnya, kita harus tahu dulu kita mau nyari yang mana. Kalau berdasarkan soal ini, yang kita cari pasti B dan C. Jadi di sini kita pusatnya di 2 ini. Oke, benar. Oke. Di sini pertama persamaannya. Persamaannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kayak gini nih.
Theta BA sama dengan Theta BC, terus Theta CB sama dengan Theta CD. Nah, tapi lagi-lagi ini tergantung sama garis elastisnya. Karena kalau beda garis elastis, bisa aja tiba-tiba jadi Theta BA sama dengan min Theta BC, itu bisa. Nah, kenapa di sini saya tiba-tiba kok bisa Theta BA sama dengan Theta BC? Itu diambilnya dari gini. Arah lanjutannya. BA, BC. Berarti kita fokus ke titik B ya, karena di sini BA dan BC. Berarti di sini kan lanjutannya adalah yang sini dan yang sini arah perputaran sudutnya, gitu kan. Nah, di sini dari posisi lurus kayak gini ke posisi bawah seperti asumsi garis elastis saya, itu kan arahnya berarti gini kan. Karena dia turun ke bawah. Dan yang atas itu kayak gini, karena dia dari yang tadinya datar jadi naik nih, berarti dia kan naik gitu. Berarti dia arahnya ke atas. Nah, di sini perputaran sudutnya sama nggak? Ini kayak kurang bagus ya gambarnya. Di sini, arah perputaran sudutnya kalau kita perhatiin sama. Berarti di sini kan sama-sama counterclockwise. Berarti di sini kenapa saya bisa tiba-tiba tulis Theta BA sama dengan Theta BC? Nggak ada minus, karena ini perputaran sudutnya sama. Oke. Saya di sini coba jelasin dulu kalau misalnya perputaran sudutnya berbeda. Misalnya kayak gini. Terus di sini arahnya sama-sama ke bawah. Dari posisi lurus ke posisi yang bawah ini kan dia turun ya. Counterclockwise. Dari posisi ini ke sini turun tapi clockwise. Berarti ini berlawanan dong, nggak searah dong. Berarti dia makanya kenapa nanti ininya bisa salah satunya tuh jadi minus gitu. Nah, terus habis itu tadi saya udah nulis rumus yang lumayan banyak ya sebenarnya. Ini rumus-rumus ini kita pakai untuk perhitungan di persamaannya, persamaan perputaran sudutnya. Saya di sini, oke. Sini. Ini emang harus agak diperhatikan lebih. Jadi di sini kita lihat dulu balok BA. Kita fokus ke BA dulu. Di balok BA itu ada beban terbagi rata. Kalau bebannya terbagi rata, berarti kita pakai rumus yang ada di atas tadi yang udah saya tulisin, ada rumus beban terbagi ratanya. Kan tadi plus minus per 24 kali Q kali L pangkat 3 bagi EI. Nah, saya sambil buka. Nah, di sini, kenapa tiba-tiba bisa plus? Nah, untuk rumus yang ini nih, yang 1/24 kali Q kali L pangkat 3 per EI, itu dia dipengaruhinya oleh bebannya. Jadi kan tadi kita lagi-lagi balik lagi ke konsep garis elastis. Kalau misalnya garis elastisnya itu dia ke bawah, kan saya bikinnya ke bawah ya. Sementara kalau misalnya logikanya, kalau misalnya sebuah beban dikasih sebuah balok dikasih beban dari atas, otomatis lanjutannya ke bawah, ya kan? Kalau lanjutannya ke bawah, berarti sesuai sama asumsi saya. Kalau misalnya asumsinya sama, kalau misalnya garis elastisnya sama gimana ya bahasanya? Kalau garis elastisnya yang kita asumsikan itu sama dengan arah yang dihasilkan oleh bebannya, berarti nilainya positif. Oke, maka di sini nilainya positif 1/24 kali Q kali L pangkat 3 per EI. Karena di sini sesuai. Bebannya ke bawah, arah lanjutannya pun ke bawah. Selanjutnya, yang tadi saya bilang, walaupun rumusnya cuma sebenarnya 1/24 kali Q kali L pangkat 3 per EI, tapi dia sebenarnya normalnya, dia tuh ada apa ya bahasanya, ada bibit-bibitnya balok kosong kan sebenarnya. Karena di sini kan sebenarnya tadinya tuh balok kosong, jelek banget. Bentar, maaf. Balok kosong yang akhirnya dikasih beban di atasnya. Makanya ini yang 1/24 bla ini itu baru bebannya doang. Sementara baloknya belum dihitung. Jadi kita harus hitung yang beban di baloknya. Beban di balok kosongannya.
Gimana caranya? Di sini BA. BA. Oke. Kalau misalnya, gimana ya, jelasin? Bentar. Di sini negatif. Lagi-lagi ini berpengaruh, dipengaruhi oleh garis elastis kita. Kan tadi, oh ya, kita juga jangan lupa bikin asumsi momennya ya. Asumsi tadi turun ini, itu harus kita kasih. Dan momen-momen ini cuma bisa dikasih ke pertemuan antara balok satu dengan balok yang lainnya. Makanya kenapa di A itu nggak ada, di D juga nggak ada. Kenapa? Karena dia nggak ada ketemu sama sudut lain. Sementara di B ini kan dia ketemu nih, BA, BC. Sini CB, CD. D nggak ketemu kemana-mana, A juga nggak ketemu kemana-mana, makanya dia nggak ada. Nah, terus di sini kenapa bisa negatif? Arah MB kita tuh ke bawah. Kalau misalnya sebuah balok lurus diberi power ke bawah di kanannya, lanjutannya kan harusnya ke atas, bentuknya gini kan. Sesuai nggak sama asumsi kita? Enggak kan? Berarti asumsinya, karena nggak sesuai, kita kasih nilai negatif. Makanya di sini negatif MB kali LI per 3 EI. Lagi-lagi, kenapa 3? Karena di sini dia yang dicari itu B, sementara di sini depannya B. Jadi benar. Terus habis itu, di sini tinggal dimasukin aja angka-angkanya, untuk ke bawah tinggal masuk-masukin aja. Selanjutnya untuk yang theta BC. Theta BC itu ini ya, berarti balok BC. Oke, balok BC itu balok Eh, kosongan. Kenapa? sorry sis, boleh diulang sebentar nggak sis yang tadi yang 124 ini positif karena key-nya ke bawah itu ya. Jadi ngelendut ke bawah sama-sama ngelendut ke bawah. Iya, jadi Oh, sesuai sama asumsinya gitu. oke. Thank you sis. Iya. Jadi kalau asumsi lo ke atas, berarti dia negatif gitu. Pas sesuai aja. Nah, terus habis itu kita move on ke balok BC ya. Untuk balok BC itu kan baloknya kosongan ya, nggak ada beban. Jadi dia langsung pakai rumus yang balok tanpa beban. Jadi kita di sini BC. Oh ya, mungkin takutnya ada yang bingung ya. Kenapa di sini MA? Kan harusnya di sini ada MB, pasangannya ada MA, karena di sini balok BA. Kenapa nggak ada MA-nya? Karena di sini MA-nya nggak ada. Momennya nggak ada momen di sini. Karena dia nggak ketemu sama balok lain. Jadi dia nggak ada MA-nya. MA-nya 0, makanya sengaja di sini nggak ditulis. Terus di sini kenapa bisa positif? MB. Di sini juga positif. Di sini dia arahnya ke bawah. Kalau misalnya sebuah balok, ini saya lagi-lagi saya alokasi, saya imajinasi ini pakai penggaris ya, karena itu yang paling gampang dibayangin. Kalau penggaris 30 cm ditarik dengan arah kayak gini, berarti kan dia lanjutannya ke atas nih. Nah, asumsi kita tadi lanjutannya ke atas nih. Berarti sesuai dong, sama-sama ke atas. Berarti nilainya positif. Kayak gitu. Nah, terus di sini 3 EI karena yang huruf depan itu B, BC. Berarti yang 3 EI itu yang MB, yang 6 EI itu yang C. Kayak gitu. Gitu. Nah, untuk bawah-bawahnya, ini tinggal masukin aja angkanya. Nanti kita akan dapetnya sebuah persamaan. Jadi bukan angka bulat. Per per EI, kayak gitu. Ini kan nanti kalau misalnya sama-sama EI jadi hilang ya. Nah, EI-nya hilang, jadi nanti dapetnya jadi 14 MB plus 3 MC sama dengan 32. Gitu. Itu untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya, karena tadi bilang nanti diketahui kita ada 2, berarti persamaan ada 2. Itu tadi kita udah clear satu persamaan. Yang kedua berarti persamaan kedua saya bikin di peletakan di peletakan C. Di peletakan C itu kan ada balok CB sama balok CD. Jadi kita ambilnya dari situ. Untuk balok CB, dia kosong, nggak ada beban apapun. Jadi ini sama kayak atas. Jadi arah ininya sama. Bedanya cuma di EI-nya aja. Tuker. Tadi kan yang
MB yang 3, yang MC yang 6. Kalau misalnya yang ini, MB-nya 6, MC-nya 3, karena huruf depannya C. Jadi yang C itu yang di depan itu yang 3. Tuh. Terus habis itu, tinggal masukin angkanya, sesuaiin sama apa yang ada di soal, L-nya sesuai. Terus habis itu di sini berarti udah klik untuk yang CB. Selanjutnya yang CD. Yang CD itu dia ada beban terpusatnya. H. Untuk beban terpusatnya, di sini itu jaraknya 1 meter dari kanan ya, berarti di sini 2 meter. Di sini 2 meter. Ya, ini 2 meter. Nah, di sini rumusnya, balik lagi ke rumus yang tadi, yang udah saya tulisin, ada di grup Unstruk kalau misalnya ada yang mau, biar saya nggak usah bolak-balik slide-nya maksudnya. Itu ada di slide paling pertama juga. Rumusnya itu kan 4 kali A kali B kali L eh, plus B atau plus A per 6 EI kali L. Di sini tinggal kita masukin angkanya sesuai sama arahnya. Di sini positif ya, berarti sini negatif. Nah, coba kita, mungkin ini emang konsepnya agak susah, masalah lendutan-lendutan tadi. Tapi di sini saya coba jelasin lagi. Kalau misalnya ini kenapa bisa positif? Di dalam sebuah balok CD ada beban P. Beban P itu kalau misalnya dikasih balok gitu ya, penggaris lah ya, penggaris lagi. Penggaris ditekan dari atas, lendutannya ke bawah kan. Lendutannya ke bawah sesuai sama asumsi kita. Asumsinya ke bawah, berarti nilainya positif. Nah, terus berarti di sini positif. Di sini kenapa bisa negatif? Coba saya jelasin ulang. Karena di sini arahnya itu ke bawah kayak gini. Sebuah balok atau misalnya tadi lah penggaris lagi ya, yang diberi beban dengan arah kayak gitu, lendutannya pasti ke atas. Jadi makanya itu dapatnya nggak sesuai dong, berarti karena asumsi kita ke bawah. Sementara harusnya ke atas. Berarti nilainya minus MC kali 3 per 3 EI. Di sini kenapa nggak ada MD, yang padahal harus, karena harusnya rumusnya ada lagi ya, MD kali L per 6 EI. Karena MD-nya nggak ada. Kenapa? Karena dia nggak ada balok lagi. Jadi di sini 0 nilai MD-nya. Makanya di sini dapat nilainya seperti ini. Tinggal dimasuk-masukin nilai-nilai yang kita ketahui dari soal. Nanti dapat persamaannya 9 MB plus 36 MC sama dengan 32. Selanjutnya, tinggal eliminasiin aja. Persamaannya itu tadi ada 2. Berarti kita tinggal harus nyari nilai MB berapa, MC berapa. Di sini nilai MB-nya berarti tinggal dieliminasi, dapatnya plus 2,214 ton. Nilai MC-nya dapatnya plus 0,335 ton. Gitu. Dan untuk soal ini, saya belum bikin free body diagramnya. Karena nggak sempat juga tadi buat bikin. Jadi, itu untuk ya metode Clapeyron. Jadi, nggak stop sampai sini ya. Ini masih ada lanjutannya. Harusnya ada free body diagram, ada diagram MLN juga gitu. Harus ada lanjutannya. Itu untuk metode Clapeyron. Ada yang mau tanya atau yang perlu dijelasin ulang? Adakah? Mau nanya deh, Sis. Kenapa? Di swap deflection, coba ya di persamaan deh. Persamaan yang Yang mana? MB, MC, nah ini nih. Itu Ini. kan MBA plus MBC, MC-nya juga plus ya. MD-nya juga. Itu pasti plus atau gimana? Pasti plus, Bang. Itu enggak dipengaruhi sama arah-arah lagi. Karena kan kalau misalnya ini kan sigma M kayak gini loginya kan, kalau misalnya di balok MB, di balok B gitu maksudnya. Di titik B itu kan dia diapit sama BA sama BC. Jadi otomatis itu tuh di total gitu. Jadi emang di total, emang positif. Oke, oke. Makasih ya. Hmm. Ada lagi. Buat yang Clapeyron persamaan putaran sudut, coba ke bawah.
Putaran ini Ah ya, ini tadi dari mana nih hasil ini? 3E sama I-nya dari mana? dari rumusnya bang. Oh, itu Rumusnya udah menunjukkan udah rumusnya gitu ya. Berarti ada nih. Mana nih? berarti ini ya. eh, ketika kita ambil AB, yang A-nya itu per 3E, B-nya itu per 6E gitu ya. Iya Update yang betul. pertama itu per 3E berarti kan. Iya kayak gitu. Oke. Sip. Ada lagi? Mau nanya dong untuk yang bilangan tidak diketahui 2 itu kenapa ya? Kenapa bang? Buat Putus-putus. bilangan yang tidak diketahui itu kan nilainya 2. Itu kenapa ya? Oke, saya ulang lagi. Oke, di sini kan kita normalnya itu, ini kan balok statis tertentu ya. Kalau statis tertentu itu kan dia normalnya peletakannya ada 3. Sementara di sini ada, ini sendi ya yang A. Yang A tuh sendi, yang B roll, yang C roll, D juga roll. Kalau misalnya di sendi 5 kan kurang pernah, 3 berarti ya? kenapa? 5 kurang 3 berarti ya? Iya, 5 kurang 3. Karena dia harus harus 3. Sementara di sini ada 5. Kayak gitu. Oke, makasih. Yuk, ada lagi. Sis, Kenapa? mau tanya buat yang positif negatif yang kelaperon tuh, yang VCB. CB ini. Iya, itu berarti kan pas di VCB kita ngelihat bidang CB. Terus Iya, kalau buat yang di MB, berarti kita ngelihat momennya itu momen yang ada di B-nya kan gitu ya, maksudnya. iya, yang ininya nih. Yang kanan, berarti kan karena dia kita bahasnya CB. Terus karena dia yang lebih jauh, berarti dia yang 6 EI gitu. Iya, Oke, thank you sis. yuk. Mau nanya lagi yang ke bawah dikit tuh, yang tadi VCB. Ini, Nah, tadi kan rumusnya itu per 3E. Ini pakainya per 6 EI. Ini dari mana nih? Apa cuman karena perbedaan aja? ini kan CB, Bang. Yang pakai 6 EI kan yang B-nya. Ini kan MB. Oh iya. Oke, makasih. Yuk, ada lagi. Jadi ini rumus-rumusnya dihafalin aja ya, karena besok nggak boleh bawa cheat sheet. Gitu. Oke. Buat Kalau free body misalnya, diagram sama ya? iya sama. Kayak slope deflection. Iya Iya. sama. Oke. Ada lagi yang mau tanya sebelum ditutup? Oke, udah ya. Oke, saya izin stop share ya. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Semoga lancar ujiannya. Thank you, thank you. Makasih sis. Yuk.